Halo Kepi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk bacaan asmara single bagi kamu yang belum punya pasangan ya. Kira-kira gimana nih pesan atau asmara kamu di bulan ini, bulan Agustus? Ya, ini untuk sebulan ya. Apakah kira-kira ada yang akan dekat atau belum, atau apa yang terjadi? Kenapa belum ketemu dengan seseorang yang baru atau belum jadian? Ini juga bisa untuk single parent ya, yang pasti belum punya pasangan. Dan seperti biasa saya ingatkan, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Pesan dan energinya bisa vice versa, bisa kebalik. Bila bukan milik kamu, milik seseorang yang dealing sama kamu ya. Oke. Saya bacakan di sini ya, nama-nama kartunya dulu. Ya. Oke, ada Two of Wands, Page of Wands, Strength, ada Two of Swords, Wheel of Fortune, Ten of Cups, Three of Pentacles, King of Swords, Five of Pentacles, dan yang terakhir ada Eight of Cups. Untuk the bottom of the deck kamu ada Ace of Swords, dan the topnya ada the Chariot. Saya ngelihat ada beberapa di antara kamu yang menantikan seseorang nih ya, menunggu seseorang, dan seseorang ini sepertinya masih dalam perjalanan ya, masih dalam perjalanan dalam artian proses ketemu dengan kamu ya. Tentu saja semesta berperan nih ya di dalam mempertemukan kamu dengan seseorang ini. Seseorang ini belum jelas ya, belum terlihat di sini saya lihat, karena beberapa di antara kamu saya lihat ini lebih fokus terhadap finansial, keuangan, karir, mikirin keuangan ya. Ya, ada hal-hal yang membuat kamu kecewa, membuat kamu frustasi, nggak bisa mikir jernih nih ya kalau udah bicara soal uang ya. Dan kamu berharap kalaupun punya seorang pasangan itu, dia adalah seseorang yang bisa diajak kerja sama ya, bisa ngebantu ya, bisa memberikan kamu pencerahan, arahan, didikan yang baik ya, saran yang baik, bukan saran yang mematikan, saran yang menyakiti ya, lewat perkataan-perkataan yang pedas. Beberapa di antara kamu ada ini yang dealing dengan Gemini, Libra, Aquarius. Bisa jadi energinya yang Gemini, Libra, Aquarius ya, walaupun zodiaknya bukan Gemini, Libra, Aquarius ya. Di sini saya ngelihat sepertinya di lingkungan keluarga ini ya, anggota keluarga, bisa jadi orang tua, bisa jadi saudara, saudari gitu ya, terlibat dalam aktivitas perjalanan. Ada juga kegiatan usaha ya, kegiatan sehari-hari, ada semacam interaksi ya, masukan pendapat dia ini pedas, ini yang bikin kamu sakit hati, kecewa ya. Ya, aku sekarang lagi masalah keuangan nih, masalah karir, malah dapat teguran, dapat perkataan yang kurang enak dari si dia, nggak punya perasaan dianya. Kamu mikirnya seperti itu. Bisa jadi ini adalah atasan kamu ya, dimana kamu seperti yang saya katakan di awal, fokusnya ke karir ya. Ada beberapa di antara kamu nih dealing dengan masalah harga diri, kepercayaan diri ya, image, self esteem ya, dimana
harga diriku ditaruh di mana, wajahku mau ditaruh. Dia memperlakukan aku nggak baik, ya dia nge-treat aku seperti nggak manusia. Kalaupun misalnya dia memberikan arahan, saran, ya jangan keras-keras atau jangan kasar gitu ya. Cuman di sini kamu dituntut untuk menjadi seseorang yang tabah, sabar, ya bisa mengontrol diri, emosi. Ya, ada beberapa di antara kamu nih yang dealing dengan situasi kebimbangan, dilema. Untuk masalah finansial ini lebih banyak fokus. Untuk asmara saya melihat kamu sedang menunggu seseorang, ya, atau kamu yang membiarkan seseorang menantikan kamu. Bisa vice versa ya. Ya, ada kebimbangan, bingung milih A atau si B. Ya. Sebenarnya si dia di sini nih ada nih, ya, seseorang yang berenergi Sagittarius, Aries, Leo. Dia ini pengen ambil kesempatan, ya, ibarat mengambil celah memasuki kehidupan kamu. Ya, cuman kamu di sini sepertinya masih energinya belum stabil, belum kepikiran ke situ gitu ya. Ya, nggak kepikiran ke sana. Dia sebenarnya udah pengen mengambil celah, mencoba mendekati kamu. Ya, beberapa di antara kamu ada nih yang lebih fokus dengan anak kamu yang single parent ya. Nggak kepikiran tuh untuk pacar-pacaran atau mau menikah lagi, cari pasangan lagi. Aku mau fokus aja sama anakku, karirku, keuanganku, gimana supaya anakku bisa ku sekolahkan sampai tinggi, ya, semacam gitu ya. Ya, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Capricorn, ya, saya ngerasa juga di sini energinya sosok si dia ini nih yang mencoba mencari celah mendekati kamu ini, diam-diam dianya gitu ya. Dia nggak memberikan petunjuk jelas, ya. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Ada Six of Cups, Ten of Pentacles, Ten of Wands. Saya nggak tahu, tiba-tiba saya merinding ya. Ada Four of Cups, The High Priestess, Knight of Swords, Queen of Cups, Three of Swords, Seven of Swords, dan satu lagi ya, ada Page of Pentacles. Ya nih, saya merinding lagi nih. Gak ngerti ini saya kenapa baca zodiak Capricorn saya merinding. Oke, ada apa ya Capricorn? Oke, banyak sekali beban yang kamu pikul, ya. Kamu ngerasa banyak beban yang kamu pikul, ya. Tapi demi kebahagiaan keluarga, orang-orang yang kamu cintai, bagi kamu yang single parent, bagi kebahagiaan anak kamu, ya, kamu berusaha di sini, ya, mencari jalan keluar, ya, selalu berusaha mencari jalan keluar, mencoba menjalin kerjasama yang baik, mencoba bersosialisasi, ya, dengan cara-cara yang baik dengan orang-orang di sekitar kamu, walaupun kadang nyakitin gitu ya, tindakan, perkataan, ataupun ada semacam menyindir di sini, sindiran gitu ya, sarkasme, satire ya, semacam gitu ya, sakit gitu ya. Cuman ya harus bisa bertahan demi membangun kebahagiaan, kesejahteraan di dalam keluarga terhadap anak, ya, untuk kamu yang single parent, ya.
saya ngelihat beberapa di antara kamu ya, yang single parent, kalaupun ada seseorang yang pengen deketin aku nih, aku pengen dia itu adalah orang yang bisa ngebantuin aku, terima aku apa adanya. Bukan cuman aku aja, tapi anak-anakku juga. Ya. Dan sepertinya ya, kamu yang single parent di sini adalah ada juga ini yang udah pensiun. Ya, bisa jadi bukan kamu yang pensiun, tapi seseorang yang diam-diam tadi nih mencari celah mendekati kamu ini udah pensiun ini orangnya. Ya, punya banyak harta ya. Ya, tapi saya nggak ngerti kenapa kamu si dianya ini nggak bersemangat. Ya, bimbang dianya, dilema. Ya, mungkin karena kamu terlalu fokus terhadap keluarga, kebahagiaan keluarga, sehingga dia jadi dilema, gak yakin dia bakalan jalan sama kamu atau enggak. Ya, kadang ada hal-hal yang membuat dia ini enggak bergairah untuk ngedeketin kamu. Karena ada orang ketiga gitu. Jadi bukan cuma satu yang dia dekatin. Ngeri ya. Bukan cuman kamu aja. Ya, dia ini sosok yang cukup impulsif dia di dalam bertindak, mengambil keputusan ya. Sewaktu-waktu kalau misalnya ada hal yang mendorong dia ya, ada seperti jebakan yang tindakan dia yang ceroboh, bisa jadi dia akan salah langkah atau lebih memilih yang lain dibandingkan kamu, padahal awalnya fokusnya sama kamu gitu ya, karena kamu lebih banyak fokus terhadap karir, keuangan, keluarga, anak, sehingga dia ini mencoba mencari kesempatan di pihak lain gitu dengan menghadirkan orang lain. Jadi bukan cuma kamu aja. Ya, alhasil apa gitu ya? Ya, kamu ya lanjut terus gitu, lebih fokus ke diri sendiri gitu ya. Sepertinya kamu di sini memperoleh pesan psikis bahwa si dianya ini nggak baik ini, kayaknya nggak pantas ini aku jadikan jadi pasangan. Ya, ngomong pun kasar, ngomongnya berasa dia itu harus dihargai, tapi dia nggak bisa menghargai. Semacam gitu ya. Luar biasa ini ya. Jadi ada sikap dari kamu juga ya, jadi timbal balik ini, kamu juga jadi cuek, jadi ya ngomong juga kadang-kadang membuat dia ngerasa sedih ya. Ada hal-hal yang membuat dia sedih dari ngomongan kamu ya. Oke, saya akan klarifikasi. Saya akan buka spiritual guidance kamu ya. Sorry. Ya, kebiasaan nih. Karena selama beberapa bulan ini untuk mingguan saya tidak buka spiritual guidance ya. Ya, untuk kedepannya saya hanya khususkan buka spiritual guidance untuk bulanan aja. Oke, untuk Kepi ya. Spiritual guidance untuk Kepi. Ada problems often solve themselves if they are not stirred up in the process. Ya, masalah yang biasanya terjadi itu ya, yang sering terjadi karena ya ada masalah nih satu gitu ya, sebenarnya kecil tapi karena gak diobok-obok terus ini makin besar gitu ya kan. Nah, saya ngerasa di sini juga kamu dengan seseorang yang dealing di sini ya, sebenarnya bisa memiliki kesempatan untuk jalan gitu ya.
masuk, cocok dia vibrasinya gitu. Tapi karena ada masalah, ya, ada yang perkataan kamu yang buat dia ngerasa tersinggung, tersindir, diam-diam dia menaruh rasa sakit hati, sebaliknya kamu pun seperti itu. Jadi ujung-ujungnya jadi bertolak belakang gitu ya. Yang satu diam-diam, yang satu lagi diam-diam pergi gitu. Oke, ada fear begins in the head, courage does also. Ya, biasanya rasa khawatir itu muncul di dalam kepala. Ya, ketika orang baru datang dalam kehidupan kita ya. Jadi karena mungkin ada pengalaman di masa lampau ya dengan orang yang gak baik sama kita, sama kamu. Jadi pikiran ini udah secara automatically ya, dia langsung mudah menstigma hal-hal yang negatif. Jadi kalau tidak ada awareness di sana, kesadaran, maka itu akan terucap. Kalau sudah terucap kan udah dicerna oleh si pendengar. Ya, kalau perkataan itu manis ya bahagia kan gitu. Tapi kalau perkataannya menyindir ya akan menyakiti. Ya, kalau sudah sempat keluar nih perkataan tadi, udah sempat dicerna oleh orang lain dan itu menyakiti, itu gak bisa kembali lagi. Ibarat kita membuang ludah, gak mungkin dong kita tarik ludah lagi, kita jilat lagi kan. Ya, itu akan terus diingat gitu. Pengalaman-pengalaman juga akan terus diingat. Itu yang menjadi konsep pemikiran kita ke depannya. Ketemu dengan orang baru pun kita jadi memiliki konsep pemikiran yang sama terus gitu. Cara bicara, cara menanyakan ya, atau cara memberi saran ya, mungkin ada hal-hal yang harus diperubahi ya. Keberanian juga seperti itu ya, masalah keberanian ya. Ada beberapa di antara kamu ini sepertinya belum siap untuk memulai hubungan baru dengan seseorang. Seperti yang saya katakan tadi, ada alasannya gitu ya, dan make sense, masuk akal alasannya. Ya, ini juga karena ada masalah kekhawatiran, belum berani untuk mengambil langkah memulai hubungan baru. Nah, ya, keberanian dan rasa khawatir itu saling terhubung ya. Ini saling memberi pesan satu sama lain. Jika kamu ada kekhawatiran di sana mengenai nanti anakku terabaikan kalau misalnya aku menikah lagi. Nah, nanti si dianya bisa nggak terima anakku? Ya, kamu yang single belum pernah menikah, mikirnya gini, nanti dia suka begini, suka begitu gitu ya. Jadi ini mempengaruhi keberanian kita untuk mengambil langkah atau memulai lembaran baru dengan seseorang baru. Tergantung dari kamu sih ya. Ya, kalau ini masih dalam proses healing, kamu masih dalam proses healing, I think it is a good choice ya. Untuk kamu yang dalam proses healing, ini adalah pilihan yang sangat baik sendiri dulu gitu. Ya, be happy with your family. Ya, berbahagialah dulu dengan anggota keluarga kamu, with people that love you, dan dengan orang-orang yang mencintaimu, seperti teman-teman kamu ya, atau apa nih yang merupakan passion kamu, karir gitu ya. Ya, coba semakin digeluti dulu di sana, dengan sendirinya nanti ya, ketika kamu udah sembuh, move on ya, dengan sendirinya kamu juga akan ter-attract untuk membuka hati. Healing is like art. Kalau healing itu seperti kita melukis, main alat musik, tidak akan ada di sana irama, tidak akan ada guratan-guratan yang
menunjukkan panorama yang indah, ya, kalau tidak practice, it takes time. Itu butuh waktu, butuh proses. Healing juga seperti itu. Jadi jangan dipaksakan. Ketika belum waktunya, kamu ngerasa belum siap, jangan. Ya udah, be single, it's fine. Tetaplah single, nggak apa-apa. Okay, the freedom is when you just don't care what others think about you. Iya, kebebasan itu adalah ketika kamu tidak peduli dengan apa kata orang. Ya, this is my life kan gitu ya. Ini adalah hidupku. Ya. Selama keputusan-keputusan kamu itu berasal dari hati nurani kamu, spiritual guidance kamu, maka itulah yang terbaik untuk kamu. Ikuti kata hati kamu ya, jangan terbawa suasana hati, terbawa perasaan, karena keluarga nih misalnya kamu menjanda terus, menduda terus ya. Atau kamu nih usianya udah banyak nih, udah waktunya menikah gitu ya. Jangan goyah gara-gara bisikan-bisikan seperti itu. Kadang-kadang gara-gara bisikan-bisikan seperti itu ya bisa jadi mendorong kita secara impulsif untuk ya udah deh aku nikah aja sama siapa aja pun jadi gitu ya kan. Alhasil takutnya nanti bukan kebahagiaan yang dapat, malah penderitaan gitu ya. Oke, demikian untuk Kepi. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi ya. Ya, tetap bersemangat dan semoga berbahagia. Goodbye.